selamanya hidup ini indah, tetapi jangan kau pernah menyerah demi masa depan yang lebih cerah. Perlahan-lahan untuk hidup lebih indah. Mas Narko memang wong Jowo. Nah, Mas Narko lagi kedatangan tamu dari jauh ini. Namanya Bejo. Ini sepupu Mas Narko dari kampung. Nah, ini mumpung lagi di Bandung, kita itu harus bisa berkeliling menikmati keindahan pemandangan alam di sini. Sekaligus kalau ada oleh-oleh ya dibawa. Ya, Bejo? Betul. Bejo. Kamu itu dari kampung tak bawa keliling-keliling ke kota ini kan aku sudah banyak pengalaman. Di kota itu aku udah banyak keliling-keliling. Jadi kamu tuh harus bisa mengenal keanekaragaman budaya di Indonesia. Wah, betul sekali, Mas. Saya senang sekali, Mas. Bisa ikut sama Mas Narko ini. Jadi ya kamu harus berterima kasih sama aku tuh ya. Terima kasih. Kamu tuh udah tak anggap sebagai sedulur saya. Jadi kalau bawa oleh-oleh gini buat teman-teman di kampung kan yo nyenengke gitu loh. Oh, betul sekali, Mas. Sandal udah, sayur, saya kurang apa ya, Jaya? Kayaknya kalau ini di Bandung ini kayak yang seger itu beli buah-buahan, Jo. Buah. Wah, enak ya, Mas. Buah, Mas. Enak. Aku mau, Mas. Beli buah-buahan yang banyak ya. Ah. Cocok. Tapi ini udah berat deh, Mas. Udah banyak ini, Mas. Udah berat. Kamu tuh baru bawa segitu kok yang ngeluh. Aku ini ya, Jo. Kalau keliling-keliling kota, kalau disuruh bawa bawaan berat itu tidak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi ya kamu ya harus belajar Iya, Mas. supaya nanti kalau bisa pulang ke kamu bawa oleh banyak kan yo mantep tuh, Jo. Jo. Saya mantap, Mas. Jo, itu kayaknya kok ada yang jual buahan. Mana tuh, Mas? Agak lumayan ya, Jo. Buah-buahannya iya, Mas. seger ini ya. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Sana, Mas. Wah, ini Wah, mantep enak ini, iki. Jo. Buahnya Dan lagi iki. mantep banget iki. Pas. Wah, apalagi Mbak yang jualan ini juga cantik ya. Ini tuh, enak. Wah. Mau beli nggak, Mas? Ini. Ini stroberi yang kita Oh, beli. yang namanya strawberry tuh ini loh. Ini, Mas. Oh, ini. Oh, ini. Iya, Oh, maksudnya. ini, Mas. Kok bisa merah-merah gini? Ini buah tuh, Pak. Enak ya, Mas, kata Mas. Buah dong. Rasanya apa, Mas? Oh, kamu tuh kok jangan deso-deso banget tuh ini. Yang namanya tomat dari luar negeri yo ini. Merah-merah. Tomat toh, Mas, ini, Mas. Tomat itu stroberi. Oh, siapa strawberry? Stroberi. Strawberry rasanya kayak apa? Ini rasanya mesti enak ini. Enak tuh, Mas. Jo. Iya, Oh, ini Mas, kan Mas. manis-manis dalamnya ada bijinya kayak salak itu loh, Jo. Oh, Gak ada gitu. bijinya stroberi itu. Ya ampun, nggak ada Mas, bijinya. berasal dari mana sih kok nggak tahu stroberi? Oh, ini aku cuma pura-pura enggak tahu aja ini. Itu. Jo. Enak banget ya, Jo. Manis ya, Jo. Aku mau ya, Mas. Beli dong, Mas. Aku mau. Mau ya sekusek sebentar, Tom. Wong aku makan satu aja belum habis kok udah mau minta itu loh. Mas, gini, itu Mas. juga bukan cuma dimakan ya, itu harus dibeli. Harus beli. Semuanya toh, Mbak. Ini tak kira buat nyoba-nyoba. Ya enggak dong, Mas. Tapi gue dicicipin, Mas. Nah, kalau dibeli. beli sekalian yang banyak gitu ya? Oh, mau, Mas. Oh, Tadi kan oke. mau cari buah, Oh, Mas. ini kalau tak beli semua boleh? Boleh. Wah, cocok. Oh, sih, kalau Ini, Mas. gitu saya tak Keluarin ambil. dulu, Mas, uangnya, Mas. Mas. Tak ambilin duitnya. Mana tuh, Mas? Kamu ada duit nggak? Duit. Tadi kan ada. Susah punya uang nggak sih, Mas? Kayaknya kok ya nggak ada duitnya ini, Bu. Ya, terus mau ngapain? Ya kalau Katanya mau beli, tapi nggak ada uang. Gimana ya sih? wes kalau gitu nggak jadi beli wes tak balikin kalau gitu. Wah, Jo, stroberinya mana? Loh, mobilnya jalan, Jo. Kejar. Pokoknya di bawah. Jo, kejarin. Harus dapat ya. Itu stroberi baru dipetik Oh, sih. tadi. Jo, cepet, Jo. Kok sih maaf ini biar dikejar sama sedulur saya itu. Nanti kalau dapat tak kembalikan Itu stroberi. belum habis semua. Itu tuh Yo. belum aku kejual semua. Ya nanti tak bantuin, tak bantuin jualan wes nanti. Ya itu memang dapat stroberinya dari mana toh? Itu langsung dipetik dari kebunnya. Dari kebunnya? Iya. Wah, berarti dari luar negeri sana. Ya enggak dong, dari sini kebunnya. Di sini itu ada Iya. kebun stroberi. Weh alah, dasar nasib. Sudah harus ngurusin si Bejo. Sekarang Mas Narko ini harus ngurusin ganti rugi stroberi segala. Nah, ini kebunnya. Mana kebun ini pohonnya mana? Oh, nggak ada pohon. Hah, Ini semua tuh ini beri. lo kecil-kecil. Ini bisa jadi buah. Ya, iyalah, tuh udah merah-merah kan? Wah, ini tinggal petik. Nanti tak ambilin yang banyak. Wes. Ya, ayo. Sih. Kayaknya ada tukang kebunnya. Cik, kamu tunggu di sini. Nanti aku mau ada bisnis dengan bapak itu. Nanti kamu pasti dapat banyak. Wes. Ya, yang Tunggu ya. tadi ya. Sih. Ya.
Permisi, Pak. Nyun sewu loh, Pak, ini maaf. Ini Bapak lagi lagi ngurus kebun ini. Ini kebetulan saya ada bisnis bagus ini, Pak. Ini saya lagi butuh stroberi banyak, Pak. Bapak tak kasih 5.000, tak Bapak ngambilin saya stroberi yang banyak. Nggak usah ngomong sama bos. Bosnya nggak usah tahu. Pokoknya Bapak ngambilin yang banyak. Nanti tak kasih 5.000 wes. Ini soalnya Untuk apa? untuk itu loh mbak yang di situ itu dia lagi butuh stroberi banyak katanya. Ini loh sini saya tak kenal ini. Wes Jan, Mas Narko ini memang cerdas banget. Jadi semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat toh. Lah ini tadi yang minta stroberi sama saya. Oh, Hah? Vera. Apa kabar, Vel? Kok kenal toh Pak? Kamu kok kenal sama bapak toh? Yang punya kebun stroberi ini. Iya. Maaf loh Pak, sebentar. Apa? Itu bosnya? Iya. Enggak ngomong dari tadi ke piye? Maaf Pak. Saya jadi malu. Ketahuan. Bapak ini mau saya mau tak kira tukang kebun tadi kok makanya motong-motong buah-buah gini. Ini ternyata Bapak yang punya tempat ini gitu. Sampean ku sapa? Kenalan dulu kalau gitu Pak. Saya Narko Pak. Agus. Pak Agus. Oh jadi Pak Agus ini bukan tukang kebun ini ceritanya. Menyamar. Tapi ternyata pemilik kebun stroberi yang gede ini. Ya, mau menangkap Mas Narko. Wah, malah jadi ketangkap basah ini sama pemiliknya langsung. Rumah stroberi milik Bapak Agus ini merupakan salah satu agrowisata buah stroberi yang terkenal dari Kota Bandung. Di sini, pengunjung bisa menikmati pengalaman memetik buah stroberi langsung dari pohonnya, alias fresh from the open. Selain agrowisata, di sini juga tersedia tempat berkumpul keluarga berupa restoran dengan menu andalan makanan Sunda toh tentunya. Eits, tidak ketinggalan, agar sang buah hati semakin betah, tersedia juga area bermain lengkap dengan pendampingnya. Wih, lah yo komplit tenan toh. Cocok banget toh sebagai tempat liburan keluarga. Hei, mau apa? Ini mau metik stroberi tuh Pak. Mau diapain? Ayo mau ngicipi ya. Bapak. Bukan gitu caranya. Caranya gimana Pak? Kalau mau petik harus pakai gunting. Ya. Oh pakai gunting. Ini kalau ditarik rusak pohonnya. Oh Ya. gitu. Jadi Kalau ada rusak caranya. pohonnya nanti nggak berbuah lagi. Harus Ya. Harus hati-hati. dipetik. Oh pakai gunting gini. Nah, Wah, oh begitu tuh caranya. Terus sih, Pak. Agrowisata Rumah Stroberi ini berawal dari sebuah lahan perkebunan seluas 600 meter persegi di tahun 2002. Berkat pengelolaan yang baik, kini luasnya sudah mencapai 2 hektar. Wah, jan luar biasa toh. Sekarang, Pak Agus ini sudah punya 13 greenhouse. Padahal satu greenhouse itu bisa berisi 4.000 pohon stroberi loh. Wah, lah yo itu yo banyak banget toh. Oh kayak gini loh. Jadi stroberi itu tak kira itu cuma bisanya ditanam di luar negeri toh Pak. ora. Oh, ternyata di sini bisa. Bisa, Oh bisa. ini Bapak ini berarti Ya. masalah-masalah perkebunan ini pinter. Kayaknya ini Bapak memang pendidikannya sama profesinya dari dulu memang petani nih. Petani unggul ini pasti ya. Bukan. Loh kok bukan? Saya sebetulnya bukan petani. Bapak ini yang punya kebun stroberi seluas ini ternyata bukan petani toh. Ya, tapi belajar jadi petani. Oh, jadi petani itu bisa belajar. Oh, bisa. Loh, belajarnya gimana waktu itu, Pak? Emang sebelumnya kan profesinya bukan petani nih, ceritanya. Emang dulunya profesinya apa ini, Pak? Profesi saya sebetulnya ya dokter. Di bidang kedokteran? Dokter, ya. Loh, kok bisa dari kedokteran kok bisa nanam-nanam buah-buah stroberi enak-enak kayak gini tuh? Belajarnya gimana itu, Pak? Ya,
dari buku gitu atau? Buku, dari nanya-nanya, ya. Oh, ini Udah belajar sendiri. Oh, ini memang sudah kebiasaan Pak, belajar sendiri sampai akhirnya menemukan rumus sukses menanam stroberi. Ya, Ini kan menanam stroberi tidak mudah, Pak. Katanya kan stroberi manja tadi itu. pada prinsipnya ya kayak manusia, kayak anak-anak. Oh, Jadi dia gizinya harus bagus, oh. ya. Dia harus bersih, Harus bersih, dimandiin gitu berarti. mandiin ya. Dia Oh. harus badannya nggak boleh ada kotoran. Wah, ternyata seorang dokter bisa berubah menjadi petani handal loh kalau mau belajar. Nah, jebul benar ya kata pepatah, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Oh, jadi disimpan itu juga bisa lama toh Pak? Bisa, Asal bisa. di tempat dingin-dingin itu. Iya. Oh, tapi ya kalau paling seger ya langsung dimakan dari pohonnya langsung toh Pak? Jangan dulu, harus dicuci dulu. Oh, gigi Cuci ya. dulu, ya. Tak kira langsung dimakan bisa. Ternyata sejarah berdirinya rumah stroberi ini benar-benar unik loh ceritanya. Pak Agus Herianto dan sang istri sama-sama berprofesi sebagai dokter umum. Setelah pensiun, keduanya memutuskan untuk mencari kesibukan baru, yaitu berkebun sayur di daerah Lembang. Kebun dan tempat peristirahatan ini semula hanya diperuntukkan bagi acara khusus keluarga dan kerabat dekat saja. Namun berkat promosi dari mulut ke mulut, akhirnya malah banyak teman dan relasi yang rajin berkunjung saat akhir pekan dan saat liburan. Loh Pak, ini di tengah kebun kok ada yang masak-masak di kebun-kebun ini? Loh, ini malah ada dapurnya segala ini. Nah, Mas, ini istri saya. Oh, ini Kenalin. Ibu loh. Waduh, kenalkan saya Narko, Ibu. Dengan Ibu Ya, ini dia. Oh, Ibu Widya. Bapak Agus, Ibu Widya. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu. Ayo, Bu, kita masuk. Tuh. Nah, ya, jadi istilahnya ini sebenarnya tidak dipersiapkan untuk sebenarnya buka usaha gitu toh, Bu? Sebelumnya ya belum sebetulnya. Belum. Tadi kira ini Cuma untuk iseng-iseng. keluarga. Oh, untuk keluarga. Tadinya. Tapi kalau ternyata banyak permintaan, orang jadi seneng. Sebetulnya ya alhamdulillah. Oh. Jadi karena apa yang ternyata yang kita nikmati bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Oh, akhirnya jadilah rumah stroberi ini. Rumah yang isinya stroberi semua. Itu ada pengalaman-pengalaman lucu nggak, Bu? Itu tamunya kan makin lama makin banyak datang, sedangkan Ibu kan Ya itu karena kita mulainya dari dapur yang kecil itu yang 2 kali 2 meter itu masih madu itu. Tamunya kejar-kejaran. Saya tambah 2 tenaga, tamunya tambahlah lebih banyak lagi. Jadi kita keteteran gitu, selalu keteteran di awal-awalnya. Itu dari tamu tuh sampai akhirnya karena kita sendiri mereka nunggu lama gitu ya. Akhirnya mereka, "Bu, biarin Bu saya yang bantu nguleknya, Bu." Jadi tamunya ikut di dapur. tamunya aja sampai masuk ke dapur bantuin ngulek sendiri. Saking mungkin nunggunya juga pengen Pengen cepet. Akhirnya udah saya ini. tapi juga memaklumi keadaan ini gitu ya, Bu memang ya. kita tempo hari yang masih terbatas ya, tempatnya terbatas, pegawainya terbatas, peralatannya terbatas. Istilahnya karena mereka sudah nyaman dengan suasana yang sejuk di sini, Alhamdulillah. hijau gitu ya, Bu ya. Iya. Oh, akhirnya sampai sekarang keterusan malah jadi usaha yang sukses ini sampai sekarang gitu jadinya. Wah. Alhasil, semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak pula tuh permintaan yang beraneka ragam yang pada akhirnya itu menuntut pelayanan yang lebih profesional. Kini rumah stroberi buka setiap hari untuk melayani pengunjung dari berbagai daerah, baik perorangan maupun rombongan. Sebanyak 34 karyawan tetap juga dipersiapkan untuk menghadapi ledakan tamu yang bisa mencapai ratusan orang saat akhir pekan. Hari ini ku lalui penuh semangat. Jadi cuma dari satu jenis buah aja bisa jadi macam-macam menu masakan gitu toh, sama minuman. Ini berarti ibu ini kreatif banget loh Pak. Beruntung loh Bapak punya ibu. Istrinya ini. siapa? Ya Bapak ini ya pengen aja loh. Tak makan lagi ini yang seger-seger kayak gini. Nanti dulu, nih, Apa? pakai coklat. Ini apa? Saus coklat. Saus coklat. Iya. Stroberi pakai saus coklat apa enak itu Pak? Oh, enak. Manis-manis sama seger-seger gitu Pak ya.
Nyata ya sedep banget ya Pak. Wah enak banget kan. Pak, itu ada. Itu anak-anak Pak. Lah kok manjat-manjat itu? Itu kalau jatuh gimana? Saya Pak, narko harus menyelamatkan yang lemah. Membela kebenaran dulu ya Pak ya. Saya tunggu dulu Pak. Wah, ini anak-anak kok yang mainannya pakai penek-penekan segala ini. Ini bahaya nih nanti kalau jatuh gimana itu? Wah, ini Mas Narko terpanggil untuk menyelamatkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Narko akan menolongmu. Tolong Pak, tolong ini nggak bisa turunin tuh. Apa, Mas? Duh, Pak, ini kok tinggi banget Pak. Aduh, ini itu kalau turunnya gimana? Pak, aduh. Pak, aduh, aku, wah takut banget ini. Kok ya tinggi banget ini anak-anak kok ya pada berani tuh itu naik-naik ke atas tuh. Itu malah ada yang gantung-gantung segala itu. Nanti kalau jatuh gimana itu? Mas, turun itu loh. Waduh. Ini tempat apa tuh, Bu? Kok banyak orang-orang malah gantung-gantungan gini tuh? Iya, ini sebetulnya memang disiapkan untuk tempat bermain anak-anak. Oh, ini tempat bermain gitu Ya, istilahnya? memang arena bermain anak-anak. Karena memang tamu-tamu yang kesini kan umumnya keluarga-keluarga. Oh. Jadi sementara orang tuanya makan atau sudah selesai memetik, anak-anaknya itu bisa menyalurkan aktivitasnya dengan bermain di sini. Oh, gitu toh. Ya. Jadi sebenarnya pada awalnya Bapak sama Ibu itu nggak kepikiran untuk bikin tempat seperti ini? Tadinya belum, Mas. Belum. Cuman saya lihat selama ini kalau tamu-tamu dengan keluarganya itu anaknya kan suka manjat-manjat itu karena di terasi ring, anak-anak suka manjat-manjat pakai tali seadanya gitu kan. Nah, sekarang memang sengaja disediakan fasilitasnya. Supaya karena nanti kalau jatuh gimana? Ini pengamanannya gimana? Ada, memang sudah ada pengamannya. Seperti yang di atas sana itu ada high roof. Mereka memakai Apa? High roof? high roof. itu Ya. apa? High roof itu untuk Tali-tali. arena bermain tali di atas Oh, ya. gandul-gandulan kayak Iya. jembatan-jembatan gitu. Iya, untuk Ini berarti istilahnya bukan cuma bermain tapi bisa ya Bu ya? ya, Istilahnya seperti tadi Mas itu olahraga dan juga untuk melatih motorik, kemudian untuk uji mental tadi Mas Narko gimana tadi? Mentalnya cukup kuat sih saya. Uji kan ya. Untuk menolong anak-anak saya rela melakukan apa Walaupun saja. tadi teriak-teriak ya. Itu cuma sebenarnya action saja sih. Tapi takut bener Ibu itu tadi. Oh, jadi ini Wah, lah ternyata Pak Agus dan Bu Widya ini profesional banget yo. Fasilitas bermain flying fox, high rope, dan segala permainan yang ada di sini sudah ada tenaga profesional yang memelihara dan menjaganya. Jadi para tamu ini nggak perlu khawatir loh kalau anak-anaknya main di sini, dijamin pasti aman. Bukan hanya itu aja, rencana pengembangan ke depan juga sudah dipikirkan dan sedang dalam proses diaplikasikan. Ini Bu, terus istilahnya pengembangan ke depan ini masih ada bikin-bikin apa lagi gitu Bu? Ya, rencananya ke depan tuh memang kita ada beberapa tempat yang bisa disewakan untuk tidur di Oh, tidur di sini istilahnya nginep gitu? bisa ya. Oh, jadi nanti akhirnya ada tamu bisa nginep di sini gitu Pak? Berarti nggak cuma sehari kita bisa bermain di sini sambil petik-petik, bisa 2-3 hari. Oh gitu. Hebat tenan yo. Walaupun Pak Agus dan Ibu Widya ini usianya sudah lebih dari setengah abad, tapi cara pandangnya ini loh nggak kalah sama pengusaha yang sudah handal. Dukungan dari kedua orang putrinya, Tasya dan Ita, semakin memantapkan langkah pasangan ini untuk terus maju dan berkembang. Loh, ini Bapak sama Ibu ini jadi sudah punya cucu toh? Sudah. Ini umurnya berapa toh? Kayaknya kan masih muda, masih seger kayak gini kok udah punya cucu. Ya 60. Sudah 60 tahun. Ya. Masih seger-seger gini malah aku kalah semangat ini jadinya ini. Loh, Bapak ini kan profesinya kan dari dokteran ya sama Ibu. Kok bisa kepikiran punya usaha segede ini di masa-masa sekarang? Itu memang dulu punya awal mimpinya itu seperti apa kok bisa membangun seperti ini Pak? Iya.
Memang saya persiapkan hidup saya dari awal. Waktu muda, saya sudah berpikir apa yang akan saya siapkan untuk masa depan saya. Ya. Jadi apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya mimpikan, apa yang saya inginkan. Ya. Nah, sesudah saya memimpikan sesuatu, kalau memimpikan sesuatu yang besar, Harus yang lebih tinggi gitu Ya, loh, jangan kalau tanggung-tanggung. kalau punya keinginan jangan yang kecil, yang besar. Yang besar terus. Setelah kita punya keinginan besar, kita rencanakan bagaimana kita mengerjakannya. Jadi nggak cuma sekedar mimpi tok gitu ya. Oh iya, nggak bisa ya. Harus ada rencana. Ya. Terus Setelah kita rencanakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Setelah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita evaluasi. Oh, jadi tidak hanya sekedar berhenti di mengerjakan saja, harus selalu introspeksi. Ya, kita evaluasi apa kekurangan yang kita kerjakan itu. Agar bisa memperbaiki. Setelah kita tahu kekurangannya, kita perbaikin, kita kerjakan yang lebih baik. Nah, ini yang terwujud dari berangkat dari mimpi itu ya. Memang Bu, kalau mimpi itu memang bisa benar-benar bisa menjadi kenyataan apa Bu kalau kita punya keinginan atau mimpi itu? Bisa Mas itu. Ya, itu tergantung. Makanya kalau kita merencanakan dengan sungguh-sungguh, terus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, pasti akan terwujud. Terwujud. Setelah kita tercapai, keinginan itu terwujud, kita lampauin cita-cita kita. Oh, sudah terwujud cita-cita. Terus sudah selesai, berhenti gitu. Tidak. Loh. Kalau sudah kita lampauin, kita bikin cita-cita baru. Oh, jadi itu bikin cita-cita tuh nggak ada berhentinya gitu ya Bu ya? Iya, betul. Selalu lagi dan lagi supaya Iya. kita mencapai sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Ya, kalau semua orang seperti itu, pasti mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Wah, nggak nyangka yo, Mas Narko ini malah jadi belajar banyak dari seorang pensiunan yang sukses jadi pengusaha. Ini saya kira mau pamit dulu. Ini karena sudah sore. Lah iya, yang saya itu nggak enak nanti ganggu acaranya bapak sama ibu toh ya. Wong saya itu tadi ceritanya cuma mau nyari-nyari buah-buah itu loh, strawberry itu. Sudah puas ya, sudah lihat. Sudah lihat lah, cukup banyak. Yang penting ilmunya bapak sama ibu ini sudah nular ke saya. Nanti tak tularkan lagi ke teman-teman di kampung. Kasih oleh-oleh, Mas. Kasih iya. oleh-oleh. Oke. Ya. Oleh-oleh apa? Enggak usah repot-repot. Kasih oleh-oleh. Kasih oleh-oleh. Oh iya, kalau itu mau kalau saya. Mana Pak oleh-olehnya itu loh. Ya, oleh-oleh. Ini ada di sini oleh-oleh. Ini Pak. Ibu, ini buat oleh-oleh. Aku dikasih oleh-oleh motor gede ini. Wah, aku belum bisa naik motor ini loh Pak. Pak, apa lagi tadi yang bunyi Pak? Waduh, ini kok aku tuh belum bisa naik motor kok dikasih gini, aku jadi malu loh. Aduh ya, apa Bu? Aduh, terharu aku. Olehnya ini loh. Oleh ini? Iya. Strawberry. Loh ini? Pengen strawberry buat oleh-oleh kampung. Loh, yuk, yang buat saya itu bukan motor ini tuh Pak? Nah, nanti kan harus bermimpi dulu. Oh gitu tuh caranya. Waduh, jadi malu. Tak kira mau dikasih motor. Wah, tapi malah dikasih buah-buahan ini malah mantep tenan juga. Tapi saya harus punya mimpi. Nanti suatu saat bisa punya motor kayak gini ya Pak ya? Ya, harus. Kalau main ke sini nanti bisa jalan-jalan sama Bapak. Ya. Wah, ini matur nuwun banget kalau begini. Ya. Malah bisa buat oleh-oleh buat tetangga di rumah ini di kampung semuanya bisa makan strawberry. Ya. Ya, wes, berarti Bapak mau kemana nih? Ya, mau pulang. Ya, sekarang Pulang dulu. Ya. kami pulang lagi karena Bapak harus kerja lagi. Wah, kalau gitu selamat bekerja. Matur nuwun atas segala ilmu yang diberikan ya Pak ya. Matur nuwun, nanti kita kapan-kapan jumpa lagi. Saya mampir-mampir, apalagi kalau sudah punya ini. Nah, ya wes, lumayan dapat oleh-oleh strawberry toh. Nah, sekarang tinggal cari si Bejo ini. Tuh, yang mau ganti yang tadi strawberry. Mas, kalau bisa dapat strawberry kan? Mas, itu strawberry yang tadi mau ganti kan? Hah? Iya, ini mau ganti. Ganti gimana? Ini kan buat jualan saya. Ini kan tadi katanya janji mau ganti, mau petik dari kebun terus mau gantiin buat jualan saya. Tadi kan udah dihilangin. Masa masih inget toh sama janjinya? Udah, ini buat jualan saya Nah, ya. ini saya kan buat oleh-oleh juga. Enggak, ini buat jualan. Lebih penting jualan daripada oleh-oleh ya. Saya dapat apa? Yang itu yang dipegang apa? Cuma satu. Ya udah juga udah untung strawberry. Strawberry. Wah,
dan pelit. Mas terus aku yang buat pulang kampung apa? Saya nggak jadi bawa stroberi. Bila tak usah gimana mau Ngaget-ngagetin. berubah, belajar dari yang bisa Lagi makan kalau kelep nanti gimana? Bila kita lelah, tapi jangan menyerah. Selamanya hidup ini indah. Mas, aku masih ki mas. Bejo. Kamu bisa di sini toh, Jo? Iya mas, aku mau kesusul mobilnya mas. Kamu kok bisa naik mobil bagus? Iya. Ini mobil yang tadi. Iya mas. Oh, yang kamu Ini yang tadi Oh, tuh stroberinya bawa orang. Oh, kamu dapat strawberry toh? Wah, pinter tenan kamu itu. Yo gini yang saya tak maksud itu kamu harus bisa berusaha semampumu, sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Wah, ini kalau aku dapat strawberry jadi bisa bawa oleh-oleh buat di kampung toh. iya, benar. Jo, sweet loh. Ini aku traktir, katanya mau makan. Oh iya mbak. Mas, apa toh, Jo? Itu tadi yang bawa mobil ini mas. Bawa mobil. Iya. Kamu mau diajak makan? Iya mas. Mas Wah, aku ikut. Mas Tarko sini dulu. Lu kok di sini dulu? Iya, Mas Tarko menikmati buah dulu. Aku ikut. Nikmati dulu. Sini mas, situ mas. Mas, beli ayu mas. Mas Tarko tunggu dulu, sabar di sini. Sekali-kali aku ditraktir mas. Ayu ya mas. Kan hidup ini indah toh ya. Jo, bejo. Wow, soto loyo nih. Jadi orang kok yo bejo tenan.